I want my money. I don't have your money. Back out of our arrangement. Come on, Miles. Howdy. Why don't you mind your own fucking business, you old nick? Hello kaum rebahaners, people yang santuy dan berakhlak dan juga ber-IQ tinggi, anjay. Kembali lagi bersama saya Bang Jack di sini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Bully atau Bullying. Film ini mengisahkan tentang seorang anak muda gendut yang suka dibully oleh temannya. Nggak tahu sih gara-gara apa. Temannya meminta uang kepada dia, namun dia enggan memberikannya. Dan dia pun bertemu dengan seseorang yang melatih dia untuk belajar tinju. Apakah dia mampu belajar tinju dengan baik? Yuk langsung saja kita ke videonya bosku. Sebelum Anda mengklik atau melihat video ini lebih dalam dan lebih jauh, gue mau ngingetin sama kalian, karena konten ini bersifat spoiler. Film dibuka dengan memperlihatkan 3 orang berandal sekolah yang suka sekali membuli orang. Dan orang itu bernama Miles. Miles sangat suka membuli Jimmy karena dia memiliki badan yang sangat gendut. By the way, gue nggak tahu anjir kenapa orang badan gendut itu suka dibully orang. Karena pengalaman gue ya, gue emang suka ngebully orang yang berbadan gendut anjir. Tapi itu kan dulu, sekarang nggak lagi goblok. Dan Jimmy sama sekali tidak mempedulikan Miles. Jimmy adalah anak yang kesepian. Dia hanya memiliki 2 orang teman. Dan temannya itu sangat baik dan care kepada Jimmy. Temannya itu bernama Bobby dan Andy. By the way, si Bobby ini agak sedikit gay gitu kan. Dan inilah dia film Bullying atau apalah itu lah. Jimmy adalah seorang anak sematawayang yang dibesarkan oleh pasangan yang romantis dan harmonis. Dan ayah dan ibunya Jimmy juga berbadan gendut sama seperti Jimmy. Ayah Jimmy selalu bekerja pada malam hari, dan itu membuat Jimmy sangat kesepian. Waktu makan malam pun Jimmy juga merasa kesepian karena ayahnya harus pergi. Dia mempeceh kedua temannya. Ya sekedar ngobrol-ngobrol santuy gitu kan. Gaya-gaya anak rebahaners zaman sekarang anjir. Keesokan paginya saat Jimmy mau berangkat sekolah, dia dihampiri oleh teman-temannya. Namun sialnya, mereka bertiga malah bertemu dengan Miles. Miles pun membuli Jimmy. Dia meminta uang sebesar $100. Jimmy nampak bingung. Lah, uang apa? Gue kan gak punya hutang sama lo anjir. Tapi untunglah Jimmy ditolong sama seseorang. Miles pun pergi meninggalkannya. Di kelas, teman Jimmy juga dibully oleh teman Miles, sampai membuat ia nangis di sudut pojok sekolah. Jimmy berusaha untuk menghiburnya. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Kamu gak usah sedih. Gak usah mikirin semua ini. Ayo kita ke kantin. Kita pergi makan. Dan kita lupakan masalah ini. Tenang, gak usah mikirin masalah bayaran. Biar aku yang traktir semuanya. Dan Bobby pun setuju karena kebetulan dia lagi lapar. Dan dia masih banyak tunggakan. Ya seenggaknya sih bisa makan gratis gitu kan. What? How happy can you possibly get? Who's checking you out? That's Adrian. Dan lagi-lagi di kantin, Jimmy harus kembali diganggu oleh Miles yang masih menagih uang sebesar $100. Miles berkata, jika kau memberikan uang itu padaku, aku tidak akan mengganggumu. Tapi Jimmy tidak ingin memberikan Miles uang $100 karena dia tidak punya utang apa-apa kepada Miles. Dan lagi-lagi juga, Jimmy pun dibela sama teman-temannya sampai membuat Miles kesal dan pergi meninggalkannya. Do you want to be my bodyguard? You couldn't afford me. Dan ketika hendak pulang, kali ini Jimmy tidak bisa lolos dari Miles. Miles pun membuli Jimmy dan memukulnya sampai membuat ia berdarah. My money, or you won't give me my money. You hear that? That boy over here is trying to back out of our arrangement. Oh, don't kill him, Miles. Untunglah Jimmy ditolong oleh seseorang yang membuat Miles pergi meninggalkannya. Dan orang itu bernama Jackson. Jackson membawa Jimmy masuk ke dalam rumahnya. Dia mengobati luka Jimmy. Dan diketahui bahwa Jackson ini adalah mantan seorang petinju. Dia mengatakan kepada Jimmy untuk belajar tinju.
Jimmy pun nampak setuju dengan Pak Jackson ini. Dan Pak Jackson pun mengantar Jimmy pulang ke rumahnya. Pak Jackson pun berkata kepada ayah dan ibunya Jimmy untuk melatih Jimmy berlatih tinju bersama temannya. Namun awalnya ayah Jimmy tidak setuju dengan hal itu. Namun ketika dipikir-pikir, mereka pun akhirnya setuju. Dan tanpa basa-basi, Jackson pun langsung mengantar mereka ke tempat pelatihan tinju. Di sana mereka bertemu dengan orang yang bernama Manny. Manny sendiri merupakan sahabat dekat Jackson. Dan Manny senang karena Jackson mengunjunginya. Dan Jackson berkata kalau dia membawakan seorang murid yang akan ia You latih. probably don't want to bring a kid like this here. Manny berkata untuk memulai latihannya besok pagi. Keesokan paginya, mereka pun mulai berlatih. Manny sedikit memberikan motivasi kepada Jimmy agar dia bersemangat menjalani latihan ini. Dan Manny pun memberikan teknik dasar kepada Jimmy, yaitu bagaimana cara meninju dengan benar. Selesai latihan, mereka pun pulang ke rumah. Jimmy nampak kelelahan menjalani latihan itu. Dia merasa kalau badannya itu susah bergerak dan sangat kesulitan untuk bangun. Namun ibunya berkata, "Bangunlah Jimmy, kamu harus bersiap untuk pergi ke sekolah." Dan mau tak mau Jimmy pun bangun. Dia berangkat ke sekolah. Di jalan, dia bertemu dengan temannya. Dan ketika mereka hendak mengambil buku di sebuah berangkas, Jimmy pun kembali dihampiri oleh Miles yang meminta uang kepada Jimmy. Jimmy mempunyai ide. Dia mengatakan kepada Miles akan memberinya uang sebesar $200. Tapi Miles harus memberinya waktu kurang lebih 1 bulan. Miles karena mendengar Jimmy akan memberikannya $200, dia pun mengizinkannya. Namun Miles berkata kalau Jimmy mengingkari janji, dia akan menanggung akibatnya. Dan Miles pergi meninggalkan Jimmy. Siang harinya Jimmy pun kembali berlatih tinju dengan Manny. Namun di sini Jimmy nampak tidak bersemangat. Manny merasakan hal itu dan dia berkata kepada Jackson, teman atau bukan, sangat susah untuk melatih anak itu. Manny pun ingin menyerah untuk melatih Jimmy karena banyak sekali orang yang akan dia latih. Saat pulang, Jackson pun bertanya kepada Jimmy tentang keadaannya. Kenapa hari ini kamu tidak berlatih dengan serius? Bukankah kau yang menginginkan ini? Dan Jimmy berkata kalau usahanya nampak sia-sia karena tidak ada perkembangan dalam hidupnya. Jackson berkata, istirahatlah Jimmy, mungkin esok akan lebih baik daripada hari ini. Dan saat di rumah, Jimmy pun makan malam bersama ayahnya. Jimmy pun curhat kepada ayahnya tentang latihannya di GYM tinju. Dan ayahnya memberi nasihat kepada Jimmy agar tetap semangat dan tidak mudah menyerah. Karena mungkin dia bisa mengajarkan tinju kepada anak-anaknya nanti. Di sekolah, Jimmy pun kembali diminta uang oleh Miles. Namun Jimmy berkata, sabarlah Miles, nanti kuberikan uang itu padamu. Dan karena hal itu malah membuat Jimmy semakin bersemangat. Dia sudah pergi ke latihan tinju saat Jackson menjemputnya. Jackson pun merasa heran. Waduh, ini anak udah semangat aja nih. Jimmy agak sedikit terlambat karena dia menggunakan sepeda. Tapi hal itu tidak menyurutkan dia untuk terus berlatih bersama Manny. Dia terus bersemangat, bahkan dia bisa membuat Manny terjatuh. Wow, amazing. Dan hari-hari berikutnya, Jimmy pun semakin berlatih giat dan cepat. Dia mulai berlatih dan terus berlatih tanpa mengenal rasa lelah. Anjay. Singkat cerita, saat di sekolah, Andy nampak keheranan dengan Jimmy. Badanmu agak sedikit kurus Jimmy, kau melakukan apa minggu-minggu ini? Dan Jimmy berkata, mau tahu saja loh, urusan orang tua. Anjay. Dan tiba-tiba mereka dihampiri oleh seseorang. Seseorang itu adalah orang yang bernama Adrian yang mengajak Jimmy berkencan di rumah temannya yang bernama Betty. Dan Jimmy pun menyetujuinya. Pada malam harinya, orang tua Jimmy nampak kaget. Loh, mau kemana udah rapi gini? Ini mau kencan sama teman bu. Lah, siapa yang mau kencan sama kamu? Kamu kan gendut. Aduh, ibu ini dah. Ada lah bu, namanya Adrian. Dan orang tua Jimmy nampak mengkhawatirkan Jimmy. Kamu jangan pulang terlalu malam. Dan ingat, jangan pernah narkoba sama minum keras. Terus, jangan ajak pacarmu ke tempat sepi. Nanti kalian melakukan adegan yang tidak sesuai. Dan Jimmy pun dijemput oleh Adrian. Adrian diantar oleh ibunya. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat tersebut. Mereka disambut oleh temannya Adrian yang bernama Betty. Betty sendiri adalah wanita yang mempunyai tato yang sangat banyak dan dia agak sedikit tomboy. Betty berkata kepada Adrian dan Jimmy, kalian boleh memakai kamar ayahku untuk melakukan adegan mantap-mantap, anjay. Tapi mereka berdua dengan polosnya tidak mengerti dengan hal tersebut. Mereka memutuskan untuk keluar.
Di luar, mereka bertemu dengan temannya Miles yang mengatakan mereka, lihat-lihat, ada orang gendut dan pacarnya yang sangat aneh. Tapi mereka sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Mereka pun langsung melakukan adegan ciuman yang sangat mesra. Anjay. Lalu mereka memutuskan untuk pulang. Di jalan mereka saling bertatap-tatapan ala film drakor yang sedang tren. Dan dari balik pintu, ibu dan ayahnya Jimmy mengintip mereka berdua. Waduh, ini anak kita udah dewasa banget. Udah bisa pacaran. Kita sebagai orang tua merasa bangga karena anak kita udah gede. Gak kayak dulu lagi masih dipopokin, masih dimandiin, berak aja masih dicuciin. Anjay. Singkat cerita, esok paginya Jimmy mengajak Adrian untuk ikut bersamanya pergi ke latihan GYM. By the way, Adrian sendiri sangat penasaran dengan Jimmy karena badannya yang sedikit mengecil. Sebenarnya Adrian ingin sekali diet, cuman ya dia ini suka sekali makan gitu kan. Jadi gak pernah kesampaian dietnya itu. Walaupun kodok tembus jembut aja gak kesampaian gitu kan. By the way, ada kan kodok jembut anjir. Dan mereka pun sampai di tempat tujuan. Jackson memperkenalkan Adrian dengan Manny. Wah, sepertinya kita punya tambahan karakter baru nih. Adrian bertanya, apakah di sini ada petinju wanita? Lalu, Manny memanggil seorang wanita yang bernama Rose. Rose sendiri merupakan seorang wanita yang sangat kekar dan berotot. Manny meminta Victor untuk bertarung dengan Rose. Victor awalnya menolak karena Rose adalah seorang wanita. Namun Manny berusaha untuk meyakinkan Victor, "Alah, bilang aja lo takut." Dan Victor pun mau tak mau bertarung dengan Rose. Dan sangat mengejutkan, Victor pun kalah oleh wanita itu. Karena perbedaan yang ya lumayan drastis sih. Kekuatannya yang sangat luar biasa dan ya kita tidak menyangka kemampuan perempuan itu jika dilatih ya kuat gitu kan. Kayak si Rose ini. Dan Victor berkata, aku hanya mengalah pada seorang wanita. Dan faktanya, tiap laki-laki yang dikalahkan oleh Rose semuanya bilang begitu. Dan keesokan paginya, hari yang kita tunggu akhirnya tiba. Jimmy pun ke sekolah. Miles karena tidak sabaran ingin meminta uang kepada Jimmy. Dia pun langsung mencegatnya. Jimmy, aku ingin uangku. Mana? Sabarlah Miles, nanti pulang sekolah uang itu akan kuberikan padamu. Dan Miles pun percaya. Dia pergi meninggalkan Jimmy. Saat di WC sekolah, Jimmy bertemu dengan orang yang bernama Penny. Dia berkata, apa kau punya hutang dengan Miles? Tidak, aku tidak punya hutang dengannya. Dan Penny berkata, kau sudah berlatih tinju dengan Manny. Hajarlah orang tersebut. Namun secara tidak sengaja percakapan mereka didengar oleh temannya Miles. Temannya Miles langsung mengirimkan pesan kepada Miles. Hati-hati. Jimmy tidak akan membayarkan uangnya padamu. Dia akan menghajarmu nanti pulang sekolah. Dan Miles menjadi ketakutan. Dia langsung menelpon temannya yang merupakan seorang tahanan. Semua orang telah berkumpul di lapangan. Jimmy dengan gagahnya berkata, aku tidak akan memberikan uang itu padamu. Aku ingin ajak kamu berantem saja. Dan sementara itu, mantan tahanan dan sekarang sudah menjadi buronan telah menuju ke tempatnya Jimmy. Dia ingin membantu Miles. Namun, dia diculik oleh seseorang. Penny berkata kepada Miles, temanmu tidak akan datang Miles. Kau harus bertarung dengannya. Dan mau tak mau, Miles pun bertarung dengan Jimmy. Awalnya Jimmy kesusahan menghadapi Miles. Namun, dengan semangat yang berapi-api dan pantang menyerah dan didorong dengan keinginan luhur, akhirnya Jimmy berhasil mendarahkan pukulan kepada Miles, si Abon. Dan pertarungan pun berlanjut terus. Not just me, not just my friends, but everyone. Dad! Hey, Miles. What? Mereka sangat senang dan gembira karena mereka telah berhasil mengalahkan pembuli yang ada di sekolahnya. Dan secara tidak sengaja, berita tentang perkelahian itu tersebar ke seluruh dunia. WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Bahkan tersebar di acara televisi. Semua orang menonton perkelahian tersebut. Tak luput ayah dan ibunya Jimmy. James! But this you might want to see this long before our unlikely hero ended the altercation with All's fair. Oh, he learned a lesson. Yeah. Always protect the family. Di scene akhir terlihat Jimmy berjalan di sekolah dengan gagah berani dan tidak akan ada lagi orang yang berani membulinya. Dan mereka pun sangat senang.
bahkan semua orang. Lalu film pun tamat. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan film ini. Dan satu hal yang akan saya katakan kepada kalian, jangan pernah merendahkan orang lain ataupun meremehkan orang lain, karena itu tidak baik. Belajarlah untuk menghargai orang lain dan stop bullying. Bagaimana kalau orang itu sudah berlatih kayak si Jimmy ini? Kamu bakal dihajar balik tahu. Dan kalau nggak berlatih ya bisa-bisa dibully terus. Ya gimana kalau nanti dia balas dengan cara yang lebih ekstrim lagi tuh? Dia balas dengan kesuksesan dia misalnya. Kamu merasa malu setelah membuli dia semasa kecil mungkin kan? Ya menurut aku gitu sih pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Dan terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube ini dan nyalakan loncengnya tuh, ada di sana tuh. Dan dadah, nantikan konten kita yang selanjutnya.